아니, 네가 죽인 거는 사람이 아니었어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Potongan Sinema. Kali ini saya akan membahas tentang ending serial Sweet Home. Sweet Home adalah serial yang diangkat dari webtoon berjudul sama. Ceritanya tentang Cha Hyun-soo, remaja berusia 19 tahun yang baru pindah ke apartemen Green Home. Di Green Home, ia seperti hidup tanpa arah dan tujuan. Sehari-hari kerjaannya cuma di dalam kamar, menghabiskan waktu main game komputer, makan mie instan, sampai suatu hari dia memutuskan untuk mau bunuh diri aja. Namun di saat yang bersamaan, dunia berubah menjadi kacau. Manusia berubah menjadi monster karena hasrat dan keinginan besar dalam hidupnya. Beberapa monster amat membahayakan manusia lainnya, sedangkan manusia juga nggak tahu kapan dirinya akan berubah menjadi monster atau enggak. Serial ini dibuat dengan amat biaya yang cukup besar, sebesar 34 miliar per episodenya. Karena biaya itu tuh dihabiskan cukup besar untuk membuat monster-monsternya supaya tampak detail sekali. Selain ceritanya seru, penampilan monsternya itu ya karena budgetnya besar itu ya bagus gitu. Nah tapi setelah nonton 10 episodenya itu pasti kamu tuh bertanya-tanya, kok bingung endingnya kok gini ya? Terus gimana? Terus Hyun-soo-nya bakal jadi seperti apa? Terus para pengungsi di Green Home itu bakal kayak gimana? Nah buat kamu yang masih bingung, begini penjelasan ending serial Sweet Home menurut saya. Di episode 9 kita sudah diperkenalkan dengan karakter nama Woo Myung. Dia sama seperti Hyun-soo, manusia terinfeksi spesial. Tapi dia tidak mempunyai bentuk manusia seperti Hyun-soo. Di episode 9 kita sudah diperlihatkan bagaimana Woo Myung yang berada di tubuh manusia menjalani eksperimen yang dilakukan pemerintah untuk menyembuhkannya. Tapi eksperimen itu gagal. Karena monster yang mau disembuhin itu tidak berada di tubuh manusia. Dialah monster tersebut yang berbentuk cairan kental berwarna merah darah. Woo Myung tuh kayak gitu bentuknya. Woo Myung pun menelurkan diri dengan menggunakan tubuh salah seorang peneliti yang berhasil dimasukinya. Nah di bagian ini harus diingat banget nih, karena ini adalah salah satu bagian penting. Jadi intinya Woo Myung ini nih kayak parasit, bisa pindah-pindah dari satu tubuh manusia ke tubuh manusia lainnya. Saat militer mengepung apartemen Green Home, Hyun-soo pun keluar. Ia pun ditembaki oleh militer karena menganggapnya sebagai monster berbahaya. Lalu para penghuni apartemen lainnya tuh berhasil menemukan jalan bawah tanah dan akhirnya tuh mengungsi lewat situ. Yoon-hyuk yang menjadi pemimpin para pengungsi apartemen pada akhirnya memutuskan untuk tidak berikut bersama yang lainnya karena dia ternyata sudah terinfeksi dan akan segera berubah menjadi monster. Dia pun mengingkari janji sama adiknya. Pada sebelumnya dia bilang kalau dia tuh akan balik lagi ke bunker bawah tanah itu pergi sama mereka. Setelah 30 jam berada di bawah tanah, Bom, seekor anjing milik pengungsi itu berhasil nemuin jalan. Saat para pengungsi itu melewati jalan itu akhirnya mereka bisa keluar. Nah ternyata pas udah di luar para tentara itu udah nunggu. Mereka tuh ditemukan karena salah satu penghuni apartemen itu kan ada yang mencet tombol pemanggil para tentara ini. Jadi sinyalnya itu berhasil dilacak. Terus kan Yoo Kyung itu bawa koper. Nah kopernya itu diambil sama militer. Yang masih menjadi pertanyaan tuh isi koper itu tuh apa gitu. Karena kopernya itu buat dibukanya itu memerlukan sidik jari. Dan belum ada satu sidik jari pun yang berhasil dipakai untuk bisa membuka poster tersebut. Lalu Yoo Kyung itu yang ceritanya itu seorang pemadam kebakaran, diperlihatkan akhirnya pakai baju militer dan dia nggak pergi sama pengungsi lainnya. Dia akhirnya dapat tugas baru gitu dari pihak militer dan pergi pakai mobil. Hyun-soo yang sebelumnya menerima banyak tembakan ternyata berhasil diselamatkan oleh Sang-wook. Di sini kita lihat bagaimana kalau luka yang ada di muka Sang-wook sudah nggak ada lagi ya. Jadi dia udah menjadi inang monster untuk Woo Myung. Makanya luka di mukanya itu jadi hilang. Woo Myung menyelamatkan Hyun-soo karena ya mereka tuh serupa, sama-sama manusia terinfeksi spesial. Keduanya kayaknya sih akan melakukan perjalanan untuk nemuin manusia-manusia terinfeksi spesial lain kayak mereka gitu, dan akhirnya akan membentuk aliansi. Kayaknya sih seperti itu. Nah, serial pun kemudian habis gitu. Setelah penjelasan tadi itu kayak pasti masih banyak bertanya-tanya gitu, gimana kelanjutannya, kok nggak semua orang jadi monster.
monsternya juga berasal dari mana. Nah, kalau buat masalah yang monsternya ini dari mana, di webtoonnya sendiri pun nggak ada penjelasannya gitu, monsternya itu berasal dari mana. Bisa aja sih mungkin nanti di season keduanya akan ada penjelasan monsternya itu berasal dari mana, supaya ya tidak bikin penasaran aja penontonnya. Sekian episode Potongan Sinema kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bagiamu dimudahkan hari ini. Bye.